Dalam satu ayat Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Ayat lain ada yang menyebutkan Allah menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun. Dua firman Allah atau dua ayat Al-Quran ini seakan-akan kita lihat bertentangan, padahal bukan bertentangan, tetapi keadaan berbeda. Yang satu sama lain saling menjelaskan, saling memberikan informasi di antara keduanya. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa, itu artinya prosesnya membutuhkan 6 masa. Al-yaum ya bisa dikatakan 6 fase atau 6 tahap atau 6 tingkat atau 6 zaman. Jadi proses penciptaan alam semesta itu Allah jelaskan dengan gamblang, ada proses, yaitu 6 masa tadi. 6 masa itu artinya kan satu masa selesai, diteruskan masa kedua, diteruskan fase ketiga, diteruskan fase keempat, dan fase kelima disambung fase keenam atau masa keenam. Proses tersebut harus dilalui. Tidak bisa zaman ke-1 tiba-tiba lompat zaman ke-6, atau dibalik zaman ke-6 pindah ke zaman 3, zaman 3 naik lagi ke zaman 5, zaman 5 berubah lagi ke zaman 1. Ini tidak logis, logikanya tidak bisa untuk dimasukkan ke dalam logika. Jadi harus berurutan antara 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, urutan tersebut artinya penciptaan alam semesta mengalami proses hukum alam. Itu namanya hukum alam. Jadi sebuah urutan yang melibatkan berbagai macam kausalitas sehingga muncul sebuah hasil. Jadi dalam masa 6 itu ada terjadi sebab akibat. Satu sebab menyebabkan akibat berikutnya, berterusan dan bersambungan, berkesinambungan, berlanjutan sampai satu zaman itu selesai dan diteruskan ke zaman berikutnya. Artinya dalam ayat ini menjelaskan sebuah hukum alam, kausalitas, hukum sebab akibat, hukum proses, hukum ketergantungan terhadap sebuah keadaan lain untuk mengadakan yang lain. Jadi sebuah keadaan sebelumnya itu menjadi ketergantungan terhadap keadaan berikutnya. Hukum proses tersebut seakan-akan bahwa penciptaan alam ini Allah tergantung kepada hukum fisika atau tergantung pada hukum alam. Ya, hukum alam ini menjadi mainstream dalam perubahan dan proses aktivitas alam semesta. Tidak ada campur tangan yang tiba-tiba oleh tangan Tuhan di dalam zaman per zaman. Tidak ada campur tangan atau intervensi Tuhan di dalam penciptaan alam semesta. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalam pergerakan hukum alam, karena tidak mungkin ada zaman 1 tiba-tiba lompat ke zaman 4, maka pasti harus melalui zaman ke-1, zaman kedua, zaman ketiga, baru sampai zaman keempat. Tidak mungkin zaman kedua lompat ke zaman kelima atau nanti mundur
zaman kelima mundur ke zaman kedua. Ini secara logika mustahil. Itu hukum alam. Hukum alam itu tidak bisa dirubah kecuali oleh hukum alam itu sendiri. Kemudian ada ayat lain yang menyebutkan Allah menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun. Ini juga bukan pertentangan dari dua ayat, tetapi penjelasan. Nah, yang perlu kita tahu, titik manakah dari setiap zaman atau dalam zaman tersebut yang ada poin kun fayakun. Kun fayakun itu proses yang tanpa sebab dan tanpa tergantung ke hukum alam. Jadi kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, tidak ada proses alam, itu kun fayakun namanya. Kun fayakun, cukup perintah jadilah maka jadilah sebuah keadaan. Nah, dari dua premis ini, satu adalah Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 masa, dan Tuhan menciptakan alam semesta dengan kun fayakun, dipertemukan dalam sebuah penelitian. Perlu ada kajian terhadap fase-fase alam itu, titik mana yang terjadi kun fayakun. Coba kita lihat, apabila terjadi di akhir zaman, maka akhir zaman tersebut Allah menjelaskan sendiri ada tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda akhir zaman atau kiamat itu terlihat dalam kacamata manusia, dan secara sains itu memang ada kemungkinan besar alam semesta ini mengalami kolap atau doom atau kiamat. Jadi dalam sebuah kajian ilmiah itu saintis menyebutkan alam semesta ini sudah berumur 13,5 juta tahun, 13,5 miliar tahun. Jadi alam semesta ini sudah berumur 13,5 miliar tahun, dan kita saat ini berada di fase pertengahan. Jadi kemungkinan besar 13,5 miliar tahun lagi mengalami kiamat. Nah, kiamat pada waktu itu berarti kan hasil dari sebuah keadaan sebelumnya, yang Allah juga jelaskan, dipastikan ada tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat itu merupakan termasuk bagian dari hukum alam itu, hukum alam yang mengakibatkan kejadian kiamat. Berarti hari kiamat bukan kejadian kun fayakun. Maksudnya bukan kejadian yang tiba-tiba tanpa sebab, gitu maksudnya. Nah, yang memungkinkan terjadi juga hari ini, mungkin ya terjadi. Sekarang ini kejadian itu peristiwanya adalah hal-hal yang kita ketahui, bisa kita teliti, dan berdasarkan penelitian, alam semesta saat ini merupakan sebuah akibat dari keadaan di masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi proses alam sekarang itu secara fisika, secara hukum alam merupakan bagian dari hukum alam tersebut. Jadi bagian dari hukum alam tersebut. Kejadian saat ini merupakan bagian dari hukum alam tersebut. Tadi saya sampaikan hari kiamat juga sama, bagian dari hukum alam tersebut. Nah, yang memungkinkan terjadi karena kun fayakun terjadi bukan karena hukum alam adalah berarti sebelum adanya hukum alam. Karena kalau terjadi setelah adanya hukum alam, berarti kun fayakun tergantung kepada hukum alam. Mustahil bagi Tuhan untuk begini. Dalam keadaan penciptaan kun fayakun, Allah tergantung kepada sebab alam, itu tidak mungkin, mustahil. Jadi ini tidak logis.
yang memungkinkan logis itu adalah artinya apabila penciptaan alam ini ada 6 massa, berarti ada titik penciptaan dari 6 massa itu yang tidak terikat pada 6 massa tersebut. Jadi dapat dikatakan tambahan. Jadi kun fayakun itu tambahan dari hukum alam itu. Tambahan dari hukum alam yang tidak terjadi disebabkan oleh kausal atau hukum alam. Para ilmuwan saintis alam semesta, saya tidak perlu menyebut namanya, itu sudah merumuskan beberapa teori, dan teorinya banyak itu sekali. Teorinya banyak sekali itu. Ada yang menyebutkan ada prima causa, itu filosof ya. Tetapi yang jelas saya tidak perlu membuka semua teori-teori itu karena itu masih teori, dan kemungkinan besar juga akan ada perubahan. Ketika kita lihat alam semesta ini terjadi hukum alam dan ada juga kun fayakun, berarti kun fayakun terdeteksi berada sebelum hukum alam. Saya tidak mengatakan sebelum Big Bang ya, saya katakan Big Bang itu kehancuran sebuah titik, kemudian menciptakan pergerakan pengembangan alam. Itu saya enggak mengatakan Big Bang, ini lain urusan ya. Jadi kemungkinan kun fayakun itu terjadi sebelum adanya Big Bang, sebelum adanya hukum alam, maaf. Big Bang itu bahasa ilmiah ya, bahasa saintis. Saya enggak mengatakan itu, saya katakan kemungkinan besar kun fayakun itu terjadi sebelum adanya hukum alam. Jika saya tadi katakan terjadi setelah hukum alam atau pada hari kiamat itu merupakan bagian dari hukum alam. Yang pasti itu yang bilang itu ilmuwan hukum alam itu memastikan akan terjadi hari kiamat secara fisikawi itu kehancuran. Ya, artinya penciptaan alam semesta dalam 6 massa itu ada titik kun fayakun yang berada di luar hukum alam. Titik kun fayakun yang berada tidak di dalam hukum alam. Jika tadi titik tersebut diletakkan setelah hukum alam, artinya titik kun fayakun tergantung ke hukum alam, mustahil. Apabila terjadi di dalam hukum alam, lebih mustahil karena berada tergantung pada hukum alam juga. Maka yang tepat kun fayakun itu terjadi di luar hukum alam. Nah, memungkinkan itu terjadi sebelum adanya hukum alam, berarti pada fase ketiadaan. Masih pada fase ketiadaan. Jadi Allah menciptakan alam semesta 6 massa itu sebelumnya ada fase ketiadaan. Jadi kita katakan lebih mudahnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada fase sebelum 1 yaitu 0 ya. Jadi dalam masa 0 itu terjadinya kun fayakun. Jadi kun fayakun itu adalah penjelasan dari penciptaan alam semesta 6 massa. Adanya angka 1, 2, 3 yang berurutan sampai 6 itu menunjukkan proses hukum alam. Padahal kun fayakun tidak tergantung pada hukum alam. Artinya terjadinya kun fayakun itu pada masa ketiadaan. Karena masa ketiadaan maka bukan fase, tapi kejadian ada, cuma bukan fase dari 6 massa itu. Hukum alam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kun fayakun itu tidak pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena
berada dalam fase ketiadaan. Apa itu fase ketiadaan? Fase 0, yaitu fase sebelum masa ke-1. Dari ini kita menghasilkan konklusi bahwa sebelum adanya 6 masa itu, dalam keadaan tiada terjadi kun fayakun ya Allah, yang menjadi sebab dari segala macam sebab di alam semesta ini, yang menjadi hukum dari segala macam hukum alam di semesta ini. Berikutnya, karena itu di dalam masa ketiadaan, maka sebenarnya ketiadaan itu tidak hilang. Jadi meskipun sudah ada masa 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka masa ketiadaan itu meliputi semuanya. Ini sambungan yang tadi, ini berarti sambungan tadi tentang yang sudah ada kejelasan bahwa kun fayakun terjadi di masa ketiadaan atau sebelum masa ke-1 dari 6 masa penciptaan alam semesta. Nah, kita bahas lagi, karena itu ketiadaan, maka dia bukan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena itu ada. Jadi masa 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada alam semesta, sudah terjadi hukum alam. Oleh karena itu, masa ketiadaan ini meliputi segala hal, meliputi segala masa itu. Jadi meskipun sudah ada masa 1, 2, 3, 6, itu ada masa ketiadaan di dalam masa tersebut. Oleh karena itu, meskipun alam semesta ini terjadi atas hukum alam, pada waktu yang sama ada kekuatan kun fayakun yang memantau keadaan alam semesta ini. Jadi terjadinya seperti mukjizatnya Nabi Musa membelah laut itu bukan kejadian yang karena hukum alam ini semrawut, tidak, tapi itu kejadian nyata atas perintah kun fayakunnya Allah. Perubahan tongkat jadi besi, jadi ular, kemudian Nabi Isa menghidupkan orang sudah meninggal, itu kejadian kun fayakun yang itu tidak terkait dengan hukum alam. Tetapi hebatnya hukum alam, hebatnya Allah ini, Allah ini meletakkan kun fayakun di alam semesta, tapi tidak merusak hukum alam. Itu yang hebat. Jadi ada titik lemah hukum alam, titik lemah hukum alam yang memang itu terjadi akibat dari alam sendiri. Bukan Allah tidak sempurna menciptakan hukum alam, tapi akibat dari hukum alam yang dapat diterobos oleh sifat atau perintah kun fayakunnya Allah. Jadi kesimpulannya, dua ayat tersebut menjelaskan hal yang berkaitan. Lebih urut begini. Pada masa ketiadaan terjadi kejadian kun fayakun. Setelah itu muncul dua masa ke-1, masa ke-2, masa sampai ke-6. Ya, di dalam masa tersebut, masa hukum alam itu tetap ada kaidah-kaidah kun fayakun yang tersembunyi, yang kita sebut dengan ketiadaan. Itu tidak hilang. Jadi ketiadaan itu tidak menghilangkan yang ada. Jadi keadaannya itu selama masa fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tetap hukum kun fayakun itu berlaku, bisa berlaku. Kenapa? Karena hukum ketiadaan itu tidak berada di dalam kejadian hukum alam. Jadi meliputi yang di luar alam ada ini, juga ada keadaan ketiadaan. Dan situlah kun fayakun bisa terjadi tanpa batas-batas hukum alam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa angka 0 itu kita anggap ketiadaan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 6 masa penciptaan alam. Jadi ada angka 0 itu ketiadaan. Dan disitulah titik terjadinya kun fayakunnya Allah. Nah, angka 0 kalau kita gabungkan di angka
1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan tidak ada angka nolnya, tidak terhitung dalam matematika. Coba hitung angka 0 diletakkan di depan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ada nolnya depannya, itu angka 5 juga dikasih 0 depannya, angka 6 juga dikasih 0 depannya. Itu angka 0 tidak terhitung sebagai bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi ada angka 0 atau ketiadaan itu yang meliputi segala angka. Jadi angka 0 atau angka ketiadaan itu meliputi semua bilangan, bisa meliputi semua bilangan, tetapi tidak mengubah wujud bilangan yang diliputi itu. Jadi ketika ada satu masa kun fayakun, ketiadaan itu diletakkan di zaman ke-1, itu zaman itu masih ada, zaman ke-1 itu masih ada dan tidak mengubah hukum di zaman atau angka 1 itu. Ketika angka 0 atau ketiadaan ini diletakkan di angka 5, 6 atau 3, 4 itu masih bisa dan tidak mengubah keadaan angka yang diliputi oleh angka 0 atau yang diliputi oleh ketiadaan itu. Wong tiada kok. Bagaimana bisa mengganggu? Wong tiada kan, tiada itu kan tidak ada kan. Nah, disitulah titik munculnya kun fayakun. Jadi kun fayakun itu bisa terjadi pada fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa terjadi sebagaimana angka 0, kita analogikan angka 0 bisa diletakkan di angka mana saja asalkan di depan atau mendahului angka tersebut dan tidak mengubah posisi maupun keadaan maupun jumlah angka tersebut. Ini untuk analogi saja, sebenarnya tidak harus begitu ya. Jadi begitulah angka 0 itu ketiadaan, dan kun fayakunnya Allah itu terjadi pada keadaan ketiadaan itu. Jadi ada kun fayakun, terjadi kun fayakun pada fase ketiadaan. Ini yang mungkin agak bingung, tidak ada kok jadi ada. Tidak ada kok ada, ini bagaimana maksudnya kan? Ya bukan begitu, ini fase ketiadaan. Fase ketiadaan itu bukan tidak ada, angka 0 itu bukan tidak ada. 0 kan ada kan? Tapi kan angka itu bukan kosong mutlak, itu angka 0 itu ada, dan itulah titik terjadinya kun fayakun. Jadi ketiadaan itu ada. Seperti angka 0 itu ada. Gitu kan? Jadi seperti tahun baru ya. Kita pernah melalui zaman di mana kita seluruh dunia itu merayakan awal milenium, kalau nggak salah itu tahun 2000 ya. Nah, tahun 2000 itu kan belum tahun 1, belum tahun 2001, tapi sudah dirayakan sebagai tahun awal milenial atau awal milenium ke berapa ini ya, 21 ya kalau nggak salah itu awal milenium. Jadi tahun 2000 itu merupakan awal milenium, walaupun di situ masih 0, belum angka 2001 itu loh. Jadi 0 itu termasuk dalam perhitungan walaupun tidak ada, dan memang itu tidak ada. Jadi 6 masa itu bukan dari 0 tetapi dari 1. Bukan dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 masa, bukan begitu. Itu 6 masa itu terhitung sitah. Sitah itu kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 sebagai 6 itu maksudnya, bukan 6 sebagai, bukan 6 dicampur ditambah dengan angka 0. Jadi begitu. Jadi jelas ya, jadi jelas kun fayakun itu terjadi pada masa ketiadaan dan bisa meliputi segala masa dari 6 masa itu. Jadi sekarang pun pada masa berapa ini, atau kita anggap masa 5, masa 4, masa 5 dan 6 ya, itu bisa terjadi kun fayakun. Karena apa? Tadi itu dengan kudrah Allahnya
terjadi kun fayakun tanpa merusak, tanpa mengubah keadaan zaman atau hukum alam di alam semesta ini. Demikian.